Shalom, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Ibadah pada minggu hari ini, tanggal 1 November tahun 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya dengan menggunakan tata ibadah khusus, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan lagu pujian dari Kidung Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah, juga tetap menyampaikan untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat di dalam setiap pelayanan ibadah-ibadah Minggu. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan kedua. Muliakan Allah Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dimanapun panjenengan berada. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah kita saat ini. Bahwa ibadah minggu saat ini adalah ibadah penutupan Pekan Pemuda dan juga ibadah pembukaan Bulan Budaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan dan kita takbiskan ibadah ini dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Tuhan yang adalah sumber pertolongan kami, Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya padamu Tuhan kami datang untuk berbakti. Salam anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai wujud syukur dan sukacita kita bahwa kita GKJW Jemaat Situbondo boleh melakukan dan melaksanakan kegiatan Pekan Pemuda selama 1 minggu berturut-turut. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dan juga pada tanggal 1 November 2020 saat ini, kita bersama-sama diajak untuk masuk di dalam bulan budaya. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang menghantarkan kita, yang senantiasa mari kita hayati dalam setiap proses hidup kita, dan juga mendasari di dalam rangkaian ibadah kita saat ini
adalah among rasa tepo sliro. Inilah tema yang mari kita renungkan dalam setiap proses hidup ini. Kita puji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Saudara-saudaraku, di pagi yang indah ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan, di dalam peribadahan kita saat ini. Di dalam peribadahan ini kita kembali diajak untuk menyerahkan diri kita, kembali melihat, mengevaluasi, introspeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Mendasari penyerahan diri kita saat ini, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian kesaksian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara, kami ajak panjenengan semua untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan, pelanggaran, ketidakmampuan kita dalam kita menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di dalam doa kita secara pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji dan syukur hormat untuk kemuliaan Tuhan Sang Semesta Alam, Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Sang Kristus Yesus yang merupakan firman yang hidup, yang adalah Allah sendiri. Di dalam karya Roh Kudus-Mu Tuhan juga menuntun kami umat manusia di dalam terus berupaya berproses menjadi milik Tuhan di dalam setiap kegiatan aktivitas kami hari lepas hari. Sungguh kasih kemurahan Tuhan boleh kami nikmati, boleh kami rasakan waktu demi waktu, hari demi hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melewati segala tantangan, kami boleh melewati segala dinamika kehidupan kami. Tentu kami rasakan di sana ada berbagai macam hal, baik yang menyenangkan hati kami maupun yang tidak. Dan kami percaya tangan Tuhan senantiasa terus menopang, menolong, mengarahkan hidup kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Sungguh kasih Tuhan tanpa batas, kasih Tuhan begitu dalam dan luas merengkuh, merawat kami.
Namun ketika kami ingat begitu besar kasih Allah kepada kami semua, kami kembali melihat sikap, perilaku, angan-angan, dan juga tutur kata kami. Ya Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan yang berat, menurut hati, pikiran, serta jiwa kami tidak sesuai dengan angan-angan kami merasa kadangkala Tuhan meninggalkan kami. Kadang kami langsung dililit oleh emosi, dililit dengan kemarahan, sehingga kami menghujat Tuhan dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan sikap kami. Kami memberontak kepada Tuhan. Kami melihat dan kami menghidupi secara kedagingan kami. Kami menuruti hawa nafsu manusia kami, ya Tuhan. Pada kesempatan minggu pagi yang indah ini kami datang. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan atas ketidakmampuan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, maafkan kami ya Tuhan. Kami berdosa kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kami mohon ampun. Ya Tuhan, harapan kami, izinkanlah kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu melakukan, mampu menghidupi kehendak Tuhan, mampu menjadi cermin yang senantiasa memantulkan karya-karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa setiap kehidupan kami, setiap pribadi kami diciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Tentu saja di dalam diri kami secara pribadi ada ilahi yang hidup, yang itu adalah milik Tuhan. Melalui itu ya Bapa, mampukan kami mewujud nyatakan karya Tuhan, mewujud nyatakan sikap dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus yang menopang dan menolong kami. Ini ya Tuhan permohonan kami, penyesalan kami sekaligus syukur kami dan harapan kami. Semua kami letakkan, kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Amin. Jemaat Tuhan, setiap hati, setiap pribadi yang dengan sungguh-sungguh membuka diri, mengaku di hadapan Tuhan segala kesalahan pelanggaran kita, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh pengampunan kepada setiap hati, setiap pribadi yang terbuka di hadapannya. Mari kita dengarkan berita anugerah. Mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Yesaya pasal 44 ayat 22 yang demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengan sukacita, dengan syukur Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita telah dibebaskan, kita telah diampuni segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A bait 1 dan 2, Datanglah ya sumber rahmat. Yang tak kunjung
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 23 ayat pertama sampai yang ke-12. Sebelumnya mari kita minta tuntunan Tuhan, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan tidur kami, Engkau telah memberi kesehatan kami, sehingga kami bisa berada di sini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami yang paling dalam, Tuhan, sehingga firman ini nanti benar-benar masuk di dalam jiwa raga kami, sehingga bisa kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Juga berkati Bapak Pendeta Adi Sandi Wijaya yang akan melayani firman pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah peribadahan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Matius 23 ayat yang pertama sampai yang ke-12 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka juga menerima penghormatan di pasar dan juga dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa tersebar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan merendahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semuanya baik, semuanya dalam kondisi sehat. Ada sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Iya, saya memahami Bapak Ibu dan Saudara, tentu di setiap kita saat ini panjenengan para pemirsa yang menyaksikan ibadah online,
GKJ Situbondo panjenengan juga pasti menghadapi berbagai macam tantangan dinamika yang tentu saja kadangkala membuat hati kita sedih, membuat hati kita getir rasanya dalam proses hidup ini. Namun mari kita mencoba, mari kita melihat bukan dari kacamata manusia tetapi dari kacamata iman, bahwa di dalam setiap proses kehidupan yang kita lalui ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu yang senantiasa menopang dan menolong setiap kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita sakit, mungkin saat ini kita dalam kondisi yang tidak baik, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, mari ingatlah bahwa karya Tuhan, kasih Tuhan selalu menopang, menolong, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang memohon dan berseru kepadanya. Mari kita terus mengucap syukur di dalam menghadapi situasi kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini yang namanya kegiatan atau sesuatu upaya di dalam mewujud kembali, menyemarakkan kembali yang namanya tradisi budaya yang menjadi warisan oleh nenek moyang kita, kembali sekarang mulai diuri-uri, kembali sekarang mulai digerakkan kembali, mulai dibangun kembali. Ketika saya membaca sebuah majalah, ini majalah Jawa yaitu Joyoboyo, saya melihat begitu banyak para pemuda-pemudi, generasi-generasi masa kini yang mulai tergerak, mulai prihatin dan nguri-nguri kembali, menyemangati dan menghidupkan kembali budaya yang saat ini dipandang sebelah mata atau dipandang sudah tidak keren lagi. Tetapi banyak ternyata ketika saya membaca di majalah Joyoboyo, perjuangan tidak hanya para sesepuh tetapi kalangan muda, kaula muda mulai membangkitkan semangat dari kegiatan-kegiatan budaya. Contohnya misalnya wayang kulit, wayang orang, ludruk, kemudian ketoprak, dan juga lagu-lagu dalam tembang-tembang Jawa, macopat dan lain sebagainya mulai hari ini digaungkan kembali suaranya. Iya, tentu saja Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini panjenengan mungkin tidak bisa menikmati yang namanya wayang, yang namanya ludruk, yang namanya ketoprak, yang namanya lagu-lagu Jawa atau macopat atau seperti selaras-laras yang lainnya, karena memang terbentur oleh bahasa. Namun Bapak Ibu dan Saudara, ketika panjenengan menggali dengan sungguh-sungguh, panjenengan mengerti dan memahami, ternyata di balik yang mungkin pada zaman sekarang hanya sekedar hiburan bagi kita semua, tapi di dalamnya ada muatan-muatan yang sangat luar biasa yang ingin disampaikan, yang ingin diberikan oleh para pelaku-pelaku budaya ini kepada seluruh masyarakat yang ada. Ada memang banyak hal, salah satunya adalah ajaran yang terkait dengan norma, terkait dengan among roso, terkait dengan tepo sliro dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang positif yang pada saat ini di akhir-akhir zaman ini semakin terkikis. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti dalam tema ibadah kita pada saat ini adalah among roso tepo sliro. Among roso yaitu memiliki arti menjaga perasaan orang lain di dalam setiap kita bergaul, berkata-kata, bersikap dan berbuat kepada saudara-saudara kita yang lain. Tepo sliro ini memiliki arti
yaitu tahu diri, peduli, menghormati orang lain, dan bisa menjaga dan mengendalikan diri kita terhadap orang di sekitar kita. Ini adalah sebuah ajaran budi pekerti luhur yang senantiasa mari kita hidupkan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Karena dengan kita among rasa tepo sliro ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bisa membangun kebersamaan. Kita membangun, memang kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita merasa kita adalah satu keluarga. Kita akan nyaman, damai, tidak ada yang mampu merusak kehidupan harmonisasi kita. Iya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata budaya ajaran-ajaran budi pekerti yang luhur ini ternyata seperti tepo sliro, seperti amung rasa, ternyata sudah diberikan oleh Allah. Bagaimana cara manusia untuk berproses, bagaimana umat Tuhan untuk melata kehidupan dari sekarang dan sampai masa depan, sudah diajarkan oleh Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi kepada manusia. Sejak zaman pertama Tuhan memanggil umatnya. Sejak pertama kali Tuhan berkuasa di dalam mengelola, membimbing, menuntun kehidupan umat manusia. Dan lebih terasa lagi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka boleh mendapatkan proses kehidupan, penataan budi pekerti yang luhur dalam sikap-sikap menata hormat dan syukur sukacita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan proses itu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak berhenti begitu saja pada zaman Musa. Dan dia terus menerus proses pengajaran itu terus disampaikan. Sampailah tiba saatnya proses penyampaian akan kebenaran, akan budi ajaran budi pekerti yang luhur itu masuk di zaman Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada zaman Tuhan Yesus Kristus, betul ajaran-ajaran ini dilakukan atau diajarkan oleh para guru-guru besar agama, yaitu para ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan supaya umat Tuhan lebih memahami dan lebih mengerti akan kehendak, akan budi pekerti, budi pekerti yang luhur ini yang telah Tuhan berikan sejak zaman dahulu kala. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku, ternyata di dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12 adalah satu bagian yang merupakan sindiran bagi Tuhan Yesus Kristus terhadap pelaku-pelaku firman Tuhan, terkhususnya kepada orang-orang ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus menyindir karena ahli-ahli Taurat hanya mengajarkan, namun tidak memberikan contoh yang real, yang jelas, hanya sekedar menjalankan, hanya sekedar menyampaikan, tapi gaya kehidupannya tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu hidup. Bapak Ibu dan Saudaraku, panjenengan tadi sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus mengkritik secara pedas apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan ahli-ahli Taurat sendiri pun juga membuat satu hukum atau undang-undang atau ketaatan-ketaatan yang mana hal itu menjadi memberatkan setiap kehidupan umat. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini Bapak Ibu Saudaraku,
Tuhan Yesus ingin kepada kita semua bahwa siapapun, bukan hanya tugas para pelayan-pelayan di jemaat, tetapi juga tugas setiap umat Tuhan yang percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat setiap pribadi, setiap panjenengan semua. Senantiasa mari kita lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar hanya kita menerima ajaran Tuhan dan berhenti dalam kehidupan kita. Namun mari ajaran Tuhan itu juga kita lakukan dan kita hidupi dalam setiap waktu hidup kita. Tadi dalam doa penyerahan diri saya sempat mengungkapkan bahwa setiap kita, setiap pribadi yang diciptakan oleh Tuhan adalah seturut dan segambar dengan Tuhan. Artinya kita memiliki bayangan Tuhan, kita memiliki identitas Sang Kristus atau Allah Bapa dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tentu saja mari Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengusahakan diri kita seperti cermin. Coba panjenengan kalau bercermin, pasti panjenengan akan melihat bentuk rupa kita dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Bahkan hiasan wajah kita, bahkan aksesoris yang kita pakai sama persis dengan bayangan yang ada di dalam cermin. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, cermin memantulkan semua yang ada, yang tergambar di dalam diri orang yang berdiri di depan cermin. Mari tuh Bapak Ibu dan Saudaraku, kita mampu memantulkan kehendak Tuhan, memantulkan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan pada saat ini kita memang di minggu ini adalah minggu penutupan Pekan Pemuda, di mana pemuda senantiasa menjadi bukan sekedar pemuda-pemuda yang ece-ece atau yang ecek-ecek atau pemuda yang gerudak-geruduk begitu, tetapi pemuda yang benar-benar mengerti dan memahami siapa Kristus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus di dalam kehidupan dia, dan juga mampu menghayati, mampu mengenal siapa dan bagaimana ibadahnya di dalam Tuhan, dan keterpanggilan jiwanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan para pemuda-pemudi. Sehingga pemuda-pemudi Bapak Ibu dan Saudara, dan panjenengan para pemuda-pemudi yang pada saat ini menyaksikan ibadah ini, panjenengan akan menjadi generasi penerus bangsa, juga generasi penerus gereja. Mulai hari ini Bapak Ibu dan Saudara, memang Pekan Pemuda sudah berakhir, tapi roh semangat iman pemuda senantiasa terus bertumbuh. Pemuda yang senantiasa bergaya, berasa, berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pada saat ini kita masuk di dalam pembukaan bulan budaya. Artinya melalui budaya, seperti yang saya katakan, bahwa budaya ada hal-hal yang bisa kita serap, hal-hal positif yang kita bisa bawa dan bisa kita menjadi sikap kehidupan kita, mendampingi kehidupan iman kita yang positif. Melalui bulan budaya dan juga penutupan Pekan Pemuda saat ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak panjenengan semua untuk terus mampu memantulkan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada 3 hal yang tentu mari kita hidupi di dalam setiap proses kita, yaitu kita senantiasa mempunyai integritas hidup yang luar biasa,
yang mau mengajarkan apa yang kita dengar dari ajaran Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang kedua, mari kita melakukan kehendak dan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang merupakan kesungguhan dan sepenuh hati kita lakukan dalam hidup ini. Hal yang ketiga, mari kita mempunyai hati nurani yang murni dan suci dalam mewujudkan kehendak Tuhan. Saudaraku, selamat berproses, selamat menata kehidupan panjenengan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ucapan syukur, hormat, dan sukacita bahwa Tuhan mengizinkan kami pada minggu pagi hari ini membangun persekutuan kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing atau di mana saat ini kami berada. Kami bersyukur dengan segala hal yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati dalam setiap rangkaian ibadah ini. Kami boleh disegarkan, kami boleh diperbaharui dalam pemahaman iman kami, pengenalan kami kepada Sang Kristus Yesus Tuhan kami yang adalah firman Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, dengan segala ungkapan syukur dan sukacita ini kami bersama-sama boleh merasakan sentuhan dan sapaan-Mu, yaitu firman Tuhan yang boleh kami dengarkan secara bersama-sama. Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa mempunyai integritas hidup yang baik, yaitu mampu mengatakan, mampu mengajarkan, mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Juga kami diajak untuk mampu melakukan kehendak dan perintah Tuhan di dalam setiap proses
dan juga memiliki hati nurani yang suci, murni, baik itu dalam perkataan, angan-angan, dan tingkah laku kami. Tuhan, hal ini bukan perkara yang mudah untuk kami lakukan, karena dunia saat ini menawarkan berbagai macam cara, menawarkan berbagai macam hal yang semuanya secara logika dapat teruji dengan baik. Namun ya Tuhan, sungguh berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Dengan inilah ya Bapa, kami selalu menghadapi tantangan-tantangan yang berat, ujian-ujian yang menyulitkan kami semua. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami semua, sehingga kami dimampukan menghidupi kehendak Tuhan ini dalam setiap proses waktu hidup kami pribadi lepas pribadi. Secara syukur dan sukacita ya Tuhan, bila minggu pagi hari ini kami boleh melewati dan melaksanakan rangkaian Pekan Pemuda. Setiap kami para pemuda diajak untuk memiliki semangat di dalam bergaya, berkarya, dan berasa seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan para pemuda-pemudi gereja. Karena pemuda-pemudi gereja adalah generasi penerus, baik itu bangsa dan negara, dan juga generasi penerus gereja. Mampukan para pemuda untuk bangkit membangun iman, menyadari dan menghayati Tuhan di dalam setiap panggilan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga bersyukur bila saat ini kami juga memasuki bulan budaya. Kami belajar melalui budaya untuk kami menghayati kebaikan dan budi luhur, budi pekerti yang luhur, yang juga disampaikan melalui identitas budaya. Dan kami juga belajar mengenal Tuhan melalui budaya-budaya yang ada. Kiranya mampukan kami ya Tuhan melestarikan budaya yang luhur ini sebagai sarana pengajaran-pengajaran budi pekerti yang luhur kepada seluruh generasi dan seluruh kehidupan umat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Izinkan kami saat ini ya Tuhan, secara khusus membawa syafaat kami, membawa harapan-harapan kami terkhususnya untuk bangsa dan negeri yang saat ini terus berjuang di dalam proses pencegahan, penyebaran, peluasan dampak dari pandemi COVID-19. Tentu banyak pengorbanan yang telah kami curahkan, baik bangsa, negara, para relawan dan semua pribadi, untuk berusaha dengan susah payah melepaskan, untuk memutus mata penyebaran virus COVID-19. Kami serahkan upaya-upaya ini ya Tuhan, kiranya boleh menghasilkan buah, sehingga kami segera terlepas dari ketakutan dan himpitan penyebaran virus COVID-19. Kami serahkan tenaga medis, mereka yang berjuang, bahkan para relawan, tim peneliti, mereka yang berjuang, banyak pengorbanan yang mereka lakukan, baik tenaga fisik, bahkan hal-hal pribadi mereka
untuk mereka bertemu dengan keluarga mereka pun mereka tidak mampu dan tidak bisa karena tugas, bahwa ada semangat yang membara dalam diri saudara-saudara kami menjadi bagian terdepan di dalam mengusahakan new normal atau kenormalan baru untuk semua umat manusia. Kiranya rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan dan kekuatan, kesehatan yang baik melengkapi semua. Kami juga menyerahkan pemimpin negeri kami dari pusat hingga sampai daerah terdekat dengan kami. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong. Mampukan mereka dalam mengambil kebijakan sesuai dengan rahmat dan hikmat Tuhan. Kami seluruh elemen masyarakat, mampukan kami untuk bersama-sama bersatu padu membangun, mewujudkan bangsa dan negeri yang aman, damai, sejahtera. Terkhususnya untuk Kabupaten Situbondo dalam proses yang saat ini kami akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Ya Tuhan, kami percaya rahmat dan hikmat Tuhan menolong setiap pribadi lepas pribadi. Kami boleh menjalankan pesta demokrasi ini dengan aman, nyaman, damai, dan semuanya nantinya siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bagi kabupaten kami, itu adalah karya Tuhan melalui suara Tuhan di dalam pemilihan oleh seluruh rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami Bapa berdoa untuk gereja, dimanapun gereja berada, Tuhan berkati dan Tuhan mampukan. Terkhususnya untuk gereja Kristen Jawetan, baik dari lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga dalam proses pelayanannya, baik di dalam melaksanakan tugas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Tuhan berkati, sehingga semuanya ini boleh menjadi upaya bagi gereja di dalam terus membangun pertumbuhan, perkembangan iman umat Tuhan. Kami serahkan juga majelis daerah ya Bapa, bila pada hari ini adalah hari terakhir di dalam persidangan majelis daerah Besuki Barat, kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan. Setiap pendapat, bahkan setiap keputusan yang diambil oleh persidangan majelis daerah senantiasa boleh menjadi satu karya yang untuk membangun iman kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan terwujud di tengah-tengah bumi pelayanan MD Besuki Barat. Kami juga menyerahkan majelis jemaat Tuhan dalam setiap proses kegiatannya, terkhususnya di dalam melaksanakan pelayanan, kegiatan yang hendak dilaksanakan. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan kami semua, baik dalam ibadah-ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, ibadah khusus yang dibangun di Jemaat Situbondo. Mampukan kami dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga dengan ini semua pembinaan iman boleh terwujud dalam kehidupan berjemaat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan kegiatan pelaksanaan perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh yang akan kami lakukan di tanggal 8 November minggu depan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong, sehingga pelayanan tersebut dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, seluruh warga jemaat, juga para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, sedang ikut bersama-sama bergabung dalam ibadah online GKJ Situbondo. Bagi pribadi saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan, mari ya Tuhan tangan-Mu senantiasa memberikan pemulihan dan kesembuhan serta kelegaan. Kepada keluarga-keluarga yang mendambakan kebersamaan, keharmonisan, kepada setiap keluarga yang mendambakan buah hati, para ibu yang saat ini sedang hamil, juga anak-anak kami, mereka yang belajar, mereka yang bekerja dalam situasi saat ini
Mampukan anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami juga sebagai orang tua diberi kemampuan dan keuletan telaten untuk menemani, membersamai anak-anak kami di dalam mereka bertumbuh dan belajar. Kami menyerahkan para diyuswa, janda, duda, yatim piatu, serta seluruh pribadi lepas pribadi. Tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kelegaan, tangan Tuhan yang memberikan kesegaran, meringankan segala beban penderitaan yang saudara-saudara kami hadapi. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami, mereka yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan, untuk Bapak Eko Novendra dan setiap pribadi lepas pribadi lainnya yang tidak mampu kami sebutkan nama mereka satu persatu. Karena Tuhan yang empunya rahmat, hikmat, bijaksana, kiranya Tuhan memberkati, menopang dan menolong saudara-saudara kami, bahkan kesukacitaan mereka di dalam pertambahan usia kelahiran dan perkawinan semakin memantapkan, memampukan mereka untuk berharap, untuk bersandar kepada Tuhan, dan terlebih mampukan saudara-saudara kami ini di dalam mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup di dalam karya Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf atas kesalahan dan pelanggaran kami. Kiranya nama Yesus Kristus yang menyempurnakan doa harapan kami ini. Tuhan, izinkan kami mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita bagi kemuliaan Tuhan. Adapun teknis dalam penyerahan persembahan pada minggu ini, persembahan dapat diserahkan kepada Majelis Dasawisma yang berada di tempat masing-masing wilayah. Bisa juga diserahkan kepada Ibu Nanik Sundari sebagai bendahara majelis, atau juga dapat diserahkan kepada Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya di gereja. Juga kepada jemaat yang ada di luar Situbondo maupun pemirsa yang terketuk hatinya untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan, dapat disalurkan melalui rekening yang sudah tersedia di bawah ini. Firman Tuhan yang akan mendasari kita dalam memberikan persembahan pada minggu ini diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17, yang demikianlah firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu persembahan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 403, bait yang pertama dan keempat. Hujan berkat kan tercurah. Janji kudus,
Marilah kita bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang telah Kau sediakan bagi kami, terutama untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama untuk melakukan ibadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Engkau karena Engkau telah memberikan firman yang baru saja Engkau taburkan bagi kami. Biarlah firman itu boleh tertanam dan tumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman itu bagi kami semua. Di kesempatan yang indah ini kami juga datang untuk membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur maupun persembahan perpuluhan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini sebelum dapat kami pakai ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan seturut dengan kehendak-Mu, dapat kami pakai untuk pelayanan, pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga memohon berkat keselamatan, berkat kesehatan, juga untuk Bapak Majelis, Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang penuh dengan kasih, jika sebentar lagi kami akan undur dalam peribadahan ini, kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai kami selalu di dalam kami melaksanakan aktivitas dan tugas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa persembahan ini hanya di dalam tangan-Mu yang suci dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita. Mari kita kembali dalam setiap pekerjaan kita, usaha kita, pribadi lepas pribadi, dengan setia dan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita menjaga integritas hidup kita dengan baik. Juga mampu kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan setia dan sungguh-sungguh. Dan kita mempunyai hati nurani yang murni dan suci di dalam melakukan kehendak Tuhan ini. Jangan takut, jangan khawatir saudara-saudaraku. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang senantiasa membersamai, memampukan dan memberikan kekuatan serta berkat-Nya kepada setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ibu, bapak, dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian